Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas formil dan ada asas material. Yang pertama asas formil. Asas formil yaitu meliputi kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki kesesuaian. Terus yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Terus yang kelima, kedayagunaan dan kehasil gunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk benar-benar mempunyai daya guna dan hasil guna berlaku di dalam masyarakat, berfungsi secara efektif dalam memberikan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian bagi masyarakat. Selanjutnya yang keenam, kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pemilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, keterbukaan, yaitu tidak adanya muatan materi peraturan perundang-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu. Yang kedua yaitu asas material. Asas material meliputi yang pertama pengayoman, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, kebangsaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berdasarkan musyawarah dalam mengambil keputusan. 4. Kekeluargaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah. Yang kelima, kenusantaraan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah atau daerah tertentu. Selanjutnya, keenam, kebineka-tunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Selanjutnya, ketujuh, keadilan yang merata, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, yaitu setiap peraturan perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kesepuluh, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.